Halo guys, jumpa kembali di channel saya Timur Sel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Tokopedia, Shopee, dan Blibli dengan search kolom Cahaya Timur Sel atau klik link pada deskripsi video. Atau kamu bisa kunjungi toko kami di Jalan Angkatan 66, seberang Apotika 24, Kota Palembang, tempat nongkrongnya ponsel dari yang paling hemat sampai flagship kekinian. Kita siap bantu kamu cari HP yang benar-benar cocok, mau buat sekolah, kerja, gaming, atau ngonten. Tinggal pilih sesuai gaya dan kebutuhan kamu, semuanya ada. So, hari ini kita akan bahas satu HP dari Vivo yang mungkin belum banyak yang ngomongin. Yap, ini dia Vivo Y400 4G. HP ini baru aja keluar dan kayaknya cukup menarik buat kita kulik bareng. Kotaknya dominan warna putih dengan tampilan awalnya tuh ada preview dari ponselnya. Di atasnya tertulis Vivo Y400 cukup besar serta point selling di pojok kanannya. Lalu sisi kanannya ada logo Vivo dan 4 selling point. Kemudian buat sisi atasnya ada informasi warna dan RAM. Terus buat sisi kirinya tuh ada logo Vivo dan konten soy oil. Lalu buat sisi bawahnya polosan aja guys. Sementara buat sisi bagian belakangnya ada informasi warna, RAM, email, barcode, serta alamat produksi ya. Di dalamnya kita dapat HP-nya terbungkus plastik, stiker email, softcase jelly, charger 44 watt, kabel data Type-C, SIM injektor, sama buku-buku petunjuk yang jujur aja paling cuman kita baca kalau ada masalah, ya nggak? Kalau soal tampilan, tentu Vivo Y400 ini surprisingly cakep juga kelihatannya. Gak kalah dengan pendahulunya Y100 lah, terutama pada sektor desain kamera belakangnya yang diperbaharui jadi lebih kelihatan mewah. Sama-sama desain memanjang, namun untuk kamera utamanya dibuat lebih besar lensanya yang dinamai metallic ring. Di bawahnya ada kamera depth sensor, lalu ada dynamic light dan LED flash. Desain bagian belakangnya simple tapi elegan yang punya finishing matte, tapi ada efek kilapnya juga. Jadi gak kelihatan polos dan bikin gak terlalu gampang ninggalin sidik jari. Unit yang gue pegang ini warnanya twilight purple dan kelihatan segar serta feminim banget. Walaupun materialnya plastik, tapi build quality-nya solid, gak yang kopong atau ringkih, dan gak kerasa murahan juga. Bodinya juga mulus dan halus di tangan, feel-nya kerasa ringan dan tipis sebab punya tebal di 7,80 mm dan berat di 196 graman aja. Kerasa ringan banget, jadi kalau kalian suka nonton atau baca e-book atau scroll sosial media lama-lama, tangan nggak bakal gampang capek. Kerennya ponsel ini dilabel dengan ketahanan yang ekstrim. Vivo Y400 dapat sertifikasi IP68 dan IP69, artinya bisa tahan terhadap air hingga di kedalaman 6 meter selama 30 menit. Dan juga tahan debu bahkan tekanan air tinggi. Keren kan? Cocok buat kamu yang suka aktivitas outdoor, jadi kalau kehujanan atau kecebur dikit aman-aman aja. Ada fitur water injection lagi, jadi kalau speaker atau port ketiban air tinggal satu ketukan dan bakal dikeluarkan otomatis sisa air dan debu. Manfaat banget kan? Sementara buat sisi kanan ponselnya ada tombol volume control dan tombol power, lalu sisi atasnya ada dua mikrofon dan speaker audio. Sisi kirinya polosan aja, sementara buat sisi bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, speaker audio stereo, dan SIM tray dual nano SIM dengan konektivitas di jaringan 4G LTE. Untuk tampilan visual, ponsel ini flat flagship style banget. Layarnya dibekali panel AMOLED 6,67 in beresolusi Full HD Plus yang punya 1 juta miliar warna. Dan dukungan DCI P3 100% serta berbezel tipis di setiap sisi layar ponselnya, membuat tampilan visualnya jernih dan hidup saat menikmati konten multimedia, baik streaming video ataupun nonton film yang digandeng suara yang enak berkat speaker stereo dan efek audio super. Cerahan ponselnya juga tajam, puncaknya hingga di 1800 nit dengan dukungan iCare display sehingga akan tetap nyaman digunakan berlama-lama
dan tetap dapat konten jelas meski di bawah sinar matahari. Buat scrolling sosial media, tentu kalian bisa menikmati scroll mulus dan halus berkat hadirnya refresh rate di 120 Hz. Ditambah lagi ada fitur adaptif secara otomatis menyesuaikan refresh rate sesuai kebutuhan yang dapat membantu menghemat daya ponsel ini. Layarnya juga mendukung wet touch, jadi tetap responsif meskipun layar basah saat dipakai ngeklik tombol shutter atau navigasi. Untuk semakin meningkatkan produktivitas, ponsel ini juga dilengkapi fitur NFC multifungsi dan ada AI produktivitas yang semakin mempermudah aktivitas sehari-hari. Seperti cek atau top up saldo dengan mudah, ada AI transcript assist, ada note summary, AI caption, AI document, circle to search, AI screen translation, link to window, and focus mode. Buat keamanan, ponsel ini punya keamanan yang udah lengkap, ada sensor sidik jari yang udah under display serta mendukung face unlock. Dari sektor performa, di dalamnya ada Snapdragon 685 versi 4G LTE berpabrikasi 6 nanometer yang punya clock speed 2,8 GHz dengan dukungan 8 inti CPU dan GPU Adreno 610 untuk pengolahan grafisnya. Performanya dipasangkan RAM cukup besar 8GB tipe LPDDR4X plus extended RAM 8GB, totalnya jadi 16GB, dan bawa storage di 128 dan 256GB tipe UPS 2.2 sehingga kalian bisa install banyak aplikasi, simpan file, foto, dokumen yang juga cukup banyak. Dan ponsel ini berjalan di atas operasi sistem Android 15 dengan Vantos OS-nya 15 yang udah responsif. Kalian juga akan mendapatkan update OS-nya kurang lebih 2 kali serta patch keamanannya selama kurang lebih 3 tahun. Performa prosesor ini hemat daya namun cukup kuat untuk multitasking serta cukup stabil buat penggunaan sehari-hari. Apalagi dengan adanya EA Super Signal, tentu dapat memperkuat sinyal saat melakukan panggilan, browsing, live streaming, ataupun bermain games. Selain itu, kami pun melakukan beberapa kali pengujian lewat aplikasi. Ponsel ini dengan chipset Snapdragon 685 mendapatkan skor di 380,352 poin untuk Antutu versi 10. Skor tersebut bisa dibilang udah oke buat ngegame, performanya masih handal, main Mobile Legends di settingan medium masih bisa berjalan lancar. Tapi ya jangan berekspektasi tinggi buat ngegame berat ya. Untuk urusan fotografi, Vivo Y400 4G tentu dapat kalian andalkan. Pasalnya ponsel ini bawa dual lens kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel berbekal sensor Sony IMX852 yang dilengkapi fitur penstabil gambar optik ACE dan ada 2 megapiksel kamera bokeh. Sementara untuk di bagian depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel cukup buat selfie ringan. Yang lebih menariknya lagi, Vivo Y400 4G ini memiliki fitur underwater photography mode, artinya kamu bisa foto langsung di air, kolam, hujan, dan air terjun tanpa casing tambahan yang hasilnya tetap jernih dan tajam meskipun minim cahaya dan terhalang air. Selain fotografi, perekaman videonya juga masih dapat diandalkan. Ada stabilisasi berbasis ACE memastikan hasil videonya tetap halus meskipun ponsel dalam kondisi bergerak. Rekaman kamera utamanya berjalan pada resolusi 720p di 30 dan 60 fps sampai 1080p di 30 fps, dan buat kamera depannya hanya mampu berjalan di resolusi 720p di 30 fps sampai 1080p di 30 fps. Berbagai fitur tambahan untuk fotonya juga tidak lupa dihadirkan. Ada mode foto, video, portrait, malam, panorama, slow-mo, dual view video, time lapse, resolusi tinggi, fotografi di bawah air, pro, dokumen, dan foto live. Hasilnya, kamera utama ponsel ini saat foto outdoor bisa menghasilkan detail yang tajam, tone warna natural, dan kontras pas tidak terlalu lebay. Cocok buat potret maupun landscape ringan dan cukup memuaskan untuk upload ke sosial media. Buat rekaman videonya juga untuk basic vlog ringan juga masih oke asal kamu sadar pada batasannya aja. Mode potretnya bisa menghasilkan efek bokeh cukup halus dengan pemisahan subjektif yang bagus, sementara selfie di 8 megapikselnya juga lumayan oke. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini.
Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y400 4G di resolusi 720x30 fps. Seperti ini untuk kualitas gambarnya. Ini bisa langsung zoom ya. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y400 4G di resolusi 720 di 60 fps. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y400 4G di resolusi 1080p di 30 fps. Ini resolusi paling tingginya dari Vivo Y400. Seperti ini untuk tone warna. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y400 4G di resolusi 720 di 30 fps. Seperti ini untuk kualitasnya ya. Dan ini untuk kualitas video dari Vivo Y400 4G di resolusi 1080p di 30 fps. Seperti ini. Menurut saya ini udah cakep guys, apalagi kalau kena cahaya yang cukup memadai ya. Untuk menopang performanya, tentu daya tahannya udah nonstop dengan baterai di 6000 mAh yang bisa dibilang jumbo banget, plus dukungan teknologi Bluefall. Bisa tahan sampai 2 hari pemakaiannya, seperti buat scrolling sosial media, nonton YouTube, main game ringan kayak Mobile Legends, dan sesekali foto-foto. Baterainya bisa tahan seharian penuh bahkan lebih. Nah, kalau untuk pemakaian santai kayak cuman chattingan, browsing, dan streaming, bisa awet sampai 1,5 harian. HP ini udah support 44 watt fast charging juga, dan untuk pengecasan dari 0 ke 50 bisa dicapai sekitar 30 menitan. Praktis banget kalau kamu buru-buru ya. Kalau full charger dari 0 sampai 100 sekitar 75 sampai 80 menitan aja. Meski bukan yang tercepat seperti kelas flagship, namun ini udah tergolong lancar. Ditinggal waktu sarapan dan mandi pagi, HP kamu udah bisa siap dipakai seharian. Jadi menurut gue Vivo Y400 4G ini cocok banget buat kalian yang nyari HP 4G dengan tampilan stylish atau konten kreator pemula yang nyari ponsel tahan di segala kondisi, performa lancar dan bisa jepret kamera di bawah air, plus fast charging dan OS yang bakal diupdate juga. Vivo Y400 4G ini worth it banget. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.